Pemirsa, beberapa poin disampaikan dalam amanat Menkum dan HAM RI, Yasona Lauli yang dibacakan Kakanwil Kemenkumham Bali, Sutrisna saat upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-70 di halaman kantor setempat. Poin-poin tersebut diantaranya adalah pengembangan sistem layanan izin tinggal terbatas, melalui penyediaan persetujuan izin tinggal terbatas secara elektronik, pengembangan penegakan hukum melalui perwujudan administrasi penegakan hukum, dan penurunan jumlah pelanggaran keimigrasian. Menkumham Republik Indonesia dalam amanatnya yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Jajaran menyatakan peningkatan kualitas produk intelijen keimigrasian melalui pelaksanaan analisis dengan mengolah seluruh informasi intelijen secara periodik dan melaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan terhadap implementasi laporan harian intelijen, peningkatan pelayanan pengamanan dokumen perjalanan melalui penggunaan paspor elektronik berbahan polikarbonat, melalui perencanaan yang terukur dan implementasi yang efektif dan terjadwal terhadap penggunaan paspor elektronik berbahan polikarbonat, dan meningkatkan kerjasama antar lembaga. Imigrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemerintah Republik Indonesia, serta memiliki peran yang strategis dan penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Peran imigrasi terkait mobilitas manusia yang masuk dan keluar wilayah Indonesia membuat pemerintah memiliki harapan besar kepada penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sesuai tema Hari Bakti Imigrasi ke-70 tahun 2020, SDM unggul imigrasi pasti maju, tentunya pelayanan terbaik diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan SDM unggul dalam mewujudkan imigrasi yang maju. Perbaikan pun terus dilakukan. Salah satunya adalah mendekatkan pelayanan dengan optimalisasi, yakni pembukaan layanan hingga hari Sabtu di Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Badung hingga lapangan hiburan Margarane, Renon, dan Pasar, agar masyarakat terlayani dengan baik. Ya, karena menurut kita baik, belum tentu menurut masyarakat baik. Tentu kita harus tahu apa sih kemauan masyarakat. Kita harus pandai-pandai membaca keinginan masyarakat. Contoh sekarang, imigrasi bukan kerja dari hari Senin sampai Jumat saja. Hari Sabtu juga kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, apakah itu di Mall Pelayanan Publik yang di Badung, atau kadang-kadang kita juga buka pelayanan di lapangan Renon, ya kan? Lalu kita juga buka pada Sabtu, Minggu, itu tambahan-tambahan supaya agar masyarakat ini semua bisa terlayani dengan baik. Yang mungkin hari biasa nggak sempat bisa hari libur untuk melakukan meminta pelayanan kepada imigrasi. Sutrisna juga menyampaikan permasalahan yang paling nyata dihadapi imigrasi saat ini adalah segi pelayanan seiring tuntutan masyarakat, sehingga masukan dari masyarakat sangat diharapkan. Mungkin menurut kita sudah bagus yang tadi saya sampaikan, tapi menurut masyarakat belum tentu bagus. Oleh karena itu, kita perlu masukan-masukan dari masyarakat juga melalui itu, misalnya ada kotak saran, ya, sehingga kita bisa tahu, oh masyarakat maunya sekarang adalah perlu dibuka lagi layanan-layanan yang misalnya di hari libur dan sebagainya. Lalu yang kedua, mengenai yang dihadapi secara real. Sekarang coba, misalnya, sekarang ini kan lagi booming tentang masalah virus misalnya. Tentu kita nggak bisa juga bekerja sendiri. Tentu kita juga harus berkoordinasi dengan aparat yang punya kewenangan tentang itu, misalnya di Kementerian Kesehatan, di dalam hal ini Dinas Kesehatan. Sehingga kira-kira orang-orang yang dari mana yang kita harus bisa jadikan suspek atau kita bisa tolak, kan gitu. Upacara peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-70 tahun 2020 di Kanwil Kumham Provinsi Bali yang dihadiri jajaran Kanwil Kumham Bali diisi pula pemotongan tumpeng dan diakhiri ramah tamah. Sufiyatna